Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Badradin, NPM 200810101027. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan uji kompetensi untuk junior web developer saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan database-nya. Saya menggunakan MySQL, PHP-MyAdmin. Tabel yang pertama adalah ada tabel klien. Ini digunakan untuk menyimpan data pengguna dari website nantinya. Ini ada yang disimpan adalah ID, username, password, email, phone number, first name, last name, birthday, gender, address, dan juga city. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel kategori. Ini digunakan untuk menyimpan kategori dari produk. Terdapat ID dan nama yang nantinya akan disimpan. Selanjutnya adalah tabel keranjang. Ini digunakan untuk menyimpan produk-produk ke dalam keranjang yang telah dimasukkan oleh pengguna nantinya. Yang dalam tabel ini terdapat ID, client ID, product ID, dan juga jumlah. Tabel yang selanjutnya adalah tabel produk. Ini untuk menyimpan data dari produk-produk yang dimasukkan oleh admin. Yang disimpan nantinya adalah ID, kategori ID, nama, harga, foto, detail, dan juga stok. Tabel selanjutnya adalah tabel transaksi. Ini untuk menyimpan data transaksi setelah pengguna melakukan pembelian barang atau produk. Yang disimpan di sini adalah ID, client ID, product ID, dan juga jumlah. Lalu tabel yang terakhir adalah user, ini untuk admin. Ya, kita akan lanjut. Saya akan lanjut menjelaskan tentang struktur foldernya. Di sini saya membagi foldernya menjadi dua, ada admin panel dan juga ada shop. Ini saya bagi agar tidak membingungkan, agar lebih mudah saja membagi filenya. Lalu juga saya menggunakan Bootstrap sebagai framework CSS-nya dan juga Font Awesome untuk icon-iconnya. Ini untuk menyimpan gambar-gambar. Oke, pertama akan membahas admin terlebih dahulu, admin site. Admin tidak dapat melakukan register karena menurut saya admin hanya perlu satu saja, jadi login langsung untuk pembuatan akunnya langsung dari database-nya nanti. Ya, ini untuk loginnya. Ini adalah fungsi untuk login. Setelah menekan login button, data-datanya akan disimpan nantinya. Lalu setelah itu, setelah login akan masuk ke halaman index atau homepage-nya untuk admin. Ini halaman index, nanti akan ditampilkan dua kotak yang dapat dipencet oleh admin untuk masuk ke halaman kategori ataupun halaman produk. Lalu kita akan masuk halaman produk terlebih dahulu. Ini untuk mengambil data dari tabel kategori. Maaf ya, masuk ke kategori terlebih dahulu. Ini mengambil data dari tabel kategori, semua datanya. Nah, lalu dalam halaman ini juga dapat menambah kategori dan juga mengedit kategori. Nah, untuk editnya nanti akan masuk ke halaman kategori detail. Ini fungsi untuk menampilkan list kategorinya. Langsung ke halaman detail kategori. Oh ya, sebentar. Nah, kategorinya ini karena dibagi menjadi ada beberapa ID, itu diidentifikasikan dengan P. Nah, nanti ketika memencet edit kategori, yang diambil adalah sesuai ID-nya itu, atau P tadi itu. Nah, lalu ini untuk mengambil data dari tabel kategorinya, semua data dari tabel kategorinya, seperti nama, dan ini untuk mengedit kategorinya. Kategori juga bisa dihapus.
Untuk demonstrasinya akan saya lakukan setelah menjelaskan beberapa program ini. Lanjut ke halaman produk. Ini untuk dilakukan join tabel dari tabel kategori dan juga produk untuk menampilkan nama kategorinya dan bukan untuk menampilkan ID kategorinya saja. Lalu ini untuk mengambil data dari tabel kategori, dan ini untuk generate random string ini digunakan untuk rename nama foto. Jadi agar nama fotonya lebih dibuat random aja. Ini untuk menampilkan nama kategorinya menampilkan nama kategori sesuai dengan ID kategorinya. Dan ini adalah fungsi untuk membuat produk baru. Ini fungsi khusus untuk mengupload gambarnya, yang nanti akan dimasukkan ke directory ini dan di rename nama filenya, random name ini, menggunakan fungsi ini. Oke, ini validasi. Lalu bila sudah, tinggal disimpan saja ke dalam tabel produk. Nah, di sini akan ditampilkan juga keberadaan produknya atau list dari produknya, dan nanti akan dapat melakukan edit produk sesuai sama seperti dalam kategori tadi, sesuai dengan ID yang diibaratkan dengan P. Nah, ini untuk edit produk, kurang lebih di sini sama seperti halaman produk tadi untuk menambah produk, cuman di sini mengupdate. Tadi kan insert, ini update. Nah, ini juga ada fungsi untuk menghapus produk, delete from. Oke, ini untuk logout dari halaman admin. Nah, halaman admin sudah selesai dibahas. Lanjut ke halaman maksud saya lanjut ke website usernya. Nah, di website user ini terdapat index atau home screen, lalu ada cart, checkout, detail, dan invoice. Untuk halaman indeks ini ya seperti halaman homepage pada umumnya, menampilkan produk-produk yang dijual dan juga detailnya nanti. Ini yang pertama adalah dilakukan join tabel kategori dan produk untuk menampilkan nama kategorinya di detail. Lalu ini ada fungsi untuk menambahkan barang ke tabel kategori sesuai ID kliennya, jadi tidak akan bercampur antara klien dengan ID 1 dan klien dengan ID keempat, nanti tidak akan bercampur ketika melakukan checkout. Lalu ini untuk validasi username-nya, login-nya. Selanjutnya ini ada fungsi untuk menampilkan produknya. Ya, seperti yang saya sebutkan bilang tadi, di homepage ini akan ditampilkan produk-produk yang dijual. Tampilkan. Ya, sudah seperti itu untuk halaman homepage-nya. Lalu di halaman detail ini, ya tinggal mencet detail, view detail dari halaman homepage-nya. Ini tinggal mencet button ini, nanti kita akan masuk ke halaman detail. Nah, ini juga disesuaikan dengan detail produk, dengan ID produknya agar tidak bercampur, agar yang ditampilkan itu sesuai dengan produknya. Lalu ya ini tinggal menampilkan produk aja sih. Selanjutnya ada di homepage ini, nanti pengguna akan memencet add to cart ini untuk memasukkan produk ke dalam keranjang. Nah, di halaman keranjang nanti ini ada fungsi ID, client ID ini, jadi akan menampilkan keranjang milik
klien dengan ID 1, bukannya menampilkan keranjang dengan semua ID-nya klien yang ada. Lalu ini untuk menghapus barang dari keranjangnya, fungsinya di situ. Ini validasi login seperti halaman yang lainnya. Ini menampilkan data keranjang sesuai dengan ID, lalu validasi data keranjangnya apakah pengguna sudah memasukkan barang ke keranjang atau belum. Nah, nanti ditampilkan di sini. Kalau belum ada, no data detected. Kalau ada, langsung ditampilkan sesuai tabelnya nanti. Ini card summary. Sudah. Lalu nanti pengguna, jika sudah puas memasukkan barang ke dalam keranjang, pengguna dapat memencet button ini. Melakukan maaf, bukan button yang itu. Nah, ini button yang ini, yaitu melakukan check out. Ini akan diarahkan ke halaman checkout.php dengan metode-nya post. Nah, di halaman checkout ini juga dilakukan validasi login seperti halaman yang lainnya. Lalu fungsi yang pertama adalah ini untuk menampilkan data keranjangnya sesuai dengan metode buttonnya tadi, yaitu post. Nah, itu sesuai client ID ini. Ini validasi apakah sudah login atau belumnya. Lalu ditampilkan datanya di sini. Data pertama ini ditampilkan data kliennya, seperti username, email, first name, last name, mobile, city, address. Ini juga bisa diedit nantinya. Lalu juga ada metode pembayarannya di sini. Selanjutnya adalah menampilkan data yang ada dalam keranjang tadi. Ini adalah fungsinya di sini. Sudah, bila data sudah benar semua, pengguna dapat memencet button place order ini untuk melakukan pembayaran, melakukan invoice yang nanti akan diarahkan ke halaman ini. Yaitu halaman invoice. Ini fungsinya untuk menampilkan keranjang sesuai ID kliennya, apa saja yang telah dibeli. Lalu, nah, setelah di mana-mana kan setelah melakukan pembelian, barangnya akan hilang dari keranjang. Nah, ini adalah fungsi tersebut. Nanti barang-barang yang ada dalam keranjang akan dipindah ke dalam tabel transaksi dan akan dihapus dari tabel keranjang. Fungsinya adalah seperti ini. Nah, dan ini ada fungsi tambahan untuk mengeprint invoice-nya menjadi PDF. Oke, selesai dengan penjelasan programnya. Lanjut saja ke demo websitenya. Yang pertama kita akan demo halaman website admin. Langsung login saja. Ini ditampilkan tampilan awalnya yaitu seperti ini, kategori dan juga produk. Ada summary-nya, 5 kategori dan 8 products. Ke halaman kategori dan menekan detail. Di sini dapat melakukan input new kategori. Misalnya kita ingin masukkan kategori inhaler. Langsung simpan saja. Nah, langsung muncul di sini. Kita juga bisa melakukan edit menjadi misalnya ini sudah berubah, lalu kita juga bisa menghapusnya. Nah, oke. Untuk kategori seperti itu saja. Lalu untuk produk ini, bisa misalnya mau menambah produk baru, ini data awalnya seperti ini ya. Oke, kita tambahkan produk baru. Termometer misalnya. Nah, ini untuk mengambil fotonya. Detailnya serah bagaimana saja, stoknya tersedia, kita save produk. Nah, sudah bertambah di sini. Kita juga bisa mengedit, misal edit harganya. Jadi
namanya juga tidak usah ganti foto, update produk. Nah, sudah berubah. Kita tadi edit nama dan harganya. Misal mau dihapus, tinggal delete produk. Nah, sudah hilang. Untuk halaman admin, CRUD-nya kurang lebih seperti itu. Lanjut ke halaman pengguna. Di halaman pengguna ini, yang pertama adalah masuk ke halaman indeks atau homepage-nya. Seperti ini untuk homepage-nya. Ada produk-produknya, dan juga ada button untuk view detail dan add to cart. Nah, untuk melakukan transaksi kan pengguna harus login, jadi kita login dulu atau sign up. Misal first name, kita pakai dummy aja ini. Nah, sudah, kita langsung sign up aja. Account successfully created, kita bisa menggunakan untuk login. Langsung login. Nah, sudah. Ini dapat dilihat sama saja, cuman ini menjadi button logout karena kita sudah login. Misal kita akan melihat detail dari produk ini, tolak angin, tinggal pencet button ini saja, detailnya sudah muncul. Kembali, langsung add to cart untuk memasukkan barang ke keranjang. Nah, sudah masuk kan? Kita bisa add to cart lagi, yang ini misalnya sudah masuk. Untuk beberapa barang juga bisa. Nah, kuantitinya dan total harganya juga akan bertambah sendiri nantinya. Selanjutnya adalah misal nambah barang satu lagi ya. Nah, sudah, ini totalnya akan tampil di cart summary. Nah, bila sudah, pengguna dapat menekan tombol ini, proceed to checkout. Nah, nantinya akan dikirim ke halaman checkout ini. Di sini ada billing address sesuai username, email, first name, last name, mobile, city, address, dan payment. Ini kecuali payment ini sesuai dengan data yang telah dimasukkan saat register atau registrasi akun tadi. Jadi pengguna tidak usah mengisi 2 kali. Untuk paymentnya, ini pilihannya kita pakai PayPal. Dan ini adalah order totalnya atau total pembelian produknya. Tinggal bila sudah sesuai semua, tinggal place order. Nah, untuk website ini saya sudah seperti yang saya jelaskan pada program tadi, ada fungsi untuk melakukan print halaman menjadi invoice atau nota pembeliannya menjadi PDF. Jadi ini adalah tinggal dipencet save saja. Agak error. Coba ini. Nah, sudah terdownload, harusnya langsung dilempar ke halaman indeks. Oh, tadi ada yang terbuka. Nah, ini adalah
notanya tadi sesuai kan, tolak angin 1, cool fever 2, harganya juga sesuai 63.000. Ini dipanggil username, tanggal pembelian, dan metode pembayarannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.